Ya, warganet seperti biasa di tema Rosi hari ini yaitu mereka kenal pembunuhnya. Kami mengundang Anda semua untuk ikut memberikan komentar. Silakan. Hashtagnya adalah pembunuhan sadis mention @kompas.tv. Pertanyaan bisa Anda ajukan melalui kompas.tv/interaktif dan streaming di kompas.tv/live. Kasus pembunuhan berikut ini yang menewaskan seorang pemandu lagu memiliki kesamaan dengan kasus Dufi, yaitu korban dan pelaku sama-sama berkenalan melalui media sosial. Saya hadirkan wawancara reporter Kompas TV Rurin Rulianti dengan tersangka pelaku. Mas YP, mungkin bisa diceritakan awal mula Mas YP sendiri kemudian kenal dengan korban, ini kan infonya di Facebook, itu seperti apa? Kok tiba-tiba bisa kenalan di Facebook gitu? Ya, jadi awal mulanya tuh si korban tuh ngechat saya, tapi belum saya respon. Ngechat di Facebook itu? Iya, ngechat di Facebook. Ngechat apa? Dia manggil saya aja, manggil kak katanya kan, nggak saya balas kan, saya baca doang, bilang sombong saya kan, ini saya respon. Ada apa deh kata saya kan, ya nggak apa-apa katanya kakak sombong. Ya udah, habis itu saya putus kontak dulu. Setelah tidak Anda balas lagi saat itu? Saya nggak balas lagi. Terus? Nah, terus saya chat lagi itu karena saya pengen pindah kontrakan kan ke Mampang. Saya tanya-tanya sama dia. Nah, setelah tanya-tanya, rupanya katanya ada gitu yang kosong. Cuman berapa saya di sana. Tempat yang satu tempat sama dia itu? Iya. Ya kalau yang di sini ada yang 25-an katanya. 2.500.000. Ya ada juga yang 18 katanya kan. Oh ya udah, ntar kakak main ke sana gitu kan. Nggak lama sehari saya ngechat, besoknya saya main ke sana kan. Mau pindah kosan. Nah terus udah nyampe ke sana, kenalan kan, udah ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah kita sambil nanya-nanya juga sama yang tukang kos, ada nggak yang kosong, ada, dengan harga 1.800.000. Nah, setelah kita mau deal, dia malah nawarin balik gitu. Kenapa nggak tinggal bareng aja sih sama saya katanya gitu. Ya kita awalnya keberatan ya, nggak enak sama dia, tapi dianya maksa. Ya udah, kita ikutin dia kan. Setelah tinggal bareng, setelah seminggu lah, terus saya minta cari kerjaan tuh buat cewek saya tuh. Berarti Anda yang pertama minta ke korban, gimana? Saya yang menawarin gitu kan, minta cariin kerjaan sama dia. Dia awalnya bilang kerja di kantor. Rupanya dia bohong, setelah kebuka cewek saya kerja LC, akhirnya dia buka juga, dia LC juga. Oh, jadi pacar Anda memang kerjanya juga sudah sebagai pemandu lagu. Jadi yang pertama Anda akhirnya minta ke korban untuk ajak pacar saya untuk kerja juga dong, itu yang minta pacar Anda atau? Saya sendiri. Tapi pacar Anda tidak pernah meminta Anda untuk, saya mau dong ikut kerja, pindah kerja coba gitu? Katanya tanya sama si Iin katanya, si korban tadi kan buat cariin kerjaan mungkin ada. Ya udah saya bilangin gitu kan, saya nyampain. Saya tanya, rupanya ada. Akhirnya sudah bekerja berapa lama dengan Iin sampai akhirnya ada kasus ini? 3 hari. Baru 3 hari? Iya. Baru 3 hari kerja, dan berarti kasus uang tips ini baru yang sekali? Iya. Ceritanya gimana mungkin Mas saat itu pertama pacar Anda si Mbak R ini datang ke Anda untuk kemudian cerita kalau saya dibohongin sama korban? Awal mulanya gini, sang almarhum korban tadi bilang katanya ada tamu dari luar kota mau ke Jakarta. Nah terus dia ngajakin buka room kan, di tempat yang nggak tahu lah di mana tempatnya kan. Nah cewek saya izin, saya bolehin ya. Ya udah, saya ikut. Karena kita udah ada cekcok dikit lah, diusir sama dia kan. Jadi kita butuh uang buat pindah kosan. Ya saya juga terpaksa nyuruh cewek saya kayak gitu kan. Akhirnya dia ikut, malamnya dia ya sampai jam 6 pagi lah partinya kan. Baru saya chat di mana, katanya baru selesai. Ini mau ke BO King Out katanya kan. Oh ya, saya tungguin. Setelah sampai jam 9 cewek saya pulang dengan keadaan yang kusut, kacau lah. Sempat nangis-nangis ngadu ke saya. Dia bilang dia di booking cuma dibayar 500. Padahal janjinya 1,8. Katanya janjinya 1,8. Ya saya shock itu, kaget kan. Saya sempat kesel juga, marah kan, sedih juga. Sampai saya telepon si korban nanyain nomor tamu yang booking out tadi, nggak dikasih. Dia marah-marah balik gitu kan. Terus saya dihujat-hujat, ya udah deh, kata saya nggak marah nyalain kamu, tapi saya minta nomor tamunya aja deh biar saya ngomong sendiri. Itu abis itu nggak dibilangin lagi, nggak dibalas kan, lama sudah balas.
sampai dia pulang, si korbannya pulang dengan keadaannya marah lah, ibarat kesel sampai mencaci maki saya berdua. Dibilang saya nggak tahu diri katanya kan, udah numpang di tempat orang tapi etika nggak ada katanya kan. Ya saya kan nggak ini ya Mbak ya, cuman minta nomor tamunya doang. Saya udah baik-baik sebisa saya lah. Sama saya ada chat kasar juga sama dia kan, buat minta nyuruh dia ngasih nomor tamu tapi nggak dihargain juga gitu kan. Katanya saya ini bukan orang penting, tamu itu orang penting, tapi setidaknya walaupun saya bukan orang penting ya hargain lah gitu. Berarti pacar Anda itu tahu kalau tipsnya ini 1,8 juta itu dari siapa? Dari perjanjian. Perjanjian. Di room pas dia sebelum berangkat katanya. Oh, saat itu kenapa tidak langsung ngasih ke si pacar Anda? Kenapa ngasihnya ke korban? Korban tadi ini dia nggak pegang uang itu sebenarnya. Dia yang megang tipsnya yang diambil itu yang pas dia nemuin room doang, yang nggak dikasih. Dan dia di sana dipermaluin sama si korban tadi. Oh, dipermaluin gimana? Saya sih nggak tahu kata-katanya. Ceritanya gimana? Cuman kata si Ica dia dipermaluin, terus bawa-bawa nama saya gitu kan. Kata si cewek ngidupin saya, dia kan nggak tahu cerita sebenarnya gimana. Ya jadi setelah di booking out tuh, baru kan dia pulang itu tadi. Dia ngadu-ngadu katanya dibayar 500, saya tanya dia balik, main masih korban tadi nggak dijawab, nggak dibalas katanya. Yang terus yang akhirnya Anda dan saat pacar Anda ini udah lapor nih ke Anda gitu kalau si korban ini bohong gitu sama dia, kalau sebenarnya uang tipsnya itu bisa jadi dipakai untuk kepentingan pribadinya gitu. Anda kan berarti posisinya saat itu ada di kosan ya? Saya lagi nungguin mereka. Lagi nungguin mereka. Pulang, ya. Terus gimana ceritanya pas mereka pulang? Apa yang dilakukan saat itu? Terus si korban pulang nih ya, banting-banting pintu, nendang-nendang pintu. Jadi korban pas pulang udah langsung banting-banting pintu? Iya, terus saya bukain sama cewek saya bukain, cewek saya didorong kan. Terus dia nendang kursi, habis nendang kursi dia naruh makanan dulu ke meja TV, terus dia nendang lemari, terus sampai kebuka lemarinya, sambil marah-marah caci maki saya. Tapi saya tetap ngomong berusaha baik lah, nggak marah kan, saya minta nomor tamunya, sampai saya udah habis kesabaran, ya sampai kejadian itulah. Kenapa? Anda tahu tidak kenapa si korban ini datang-datang kok tiba-tiba marah-marah gitu? Katanya saya mengganggu dia. Mengganggu gimana maksudnya? Mengganggu dia sama tamunya aja gitu. Oh, karena saat itu kamu teleponin dia terus? Iya, karena masalah itu. Saya sebenarnya kalau udah dikasih nomor itu saya juga nggak mau urusan sama dia kan. Saya berurusan sama tamunya, tapi dia malah ngotot, malah menghujat saya, ngata-ngatain saya. Ya tetap aja saya harus bersikuku dengan ini kan, ini soalnya cewek saya gitu kan, dan harga diri saya juga dibilang juga sama dia kan. Tadi kan Anda bilang Anda hilaf. Ketika korban ini marah-marah, terus Anda berarti sempat menahan dulu emosi. Iya. Sampai akhirnya Anda Spontan memukul dengan palu. Iya. Palu itu dari mana? Awal mulanya saya tuh nggak sengaja ngeliat palu itu di atas meja. Di atas meja Iya. kosannya? Posisinya dia ada di ujung meja. Terus saya secara spontan saya ambil dengan tangan kiri saya, terus saya gatok palanya dengan tangan kanan. Karena ada kelampuan emosi, saya rasa direndah-rendahkan. Saya diinjek itu di sana udah diusir tanpa ada pegangan. Mungkin dalam pikiran saya nggak tahu lah kemana nantinya kan. Jadi ya karena kesel emosi itu saya spontan pukul dia udah. Saat dipukul dia langsung pingsan? Langsung tergeletak, nggak ada nyawa. Anda infonya sempat mencekik juga? Itu saya pas setelah dia udah saya pastiin periksa nadi mana napasnya udah nggak ada, saya pastiin lagi buat cek. Terus siapa yang menyarankan untuk memasukkan ke dalam lemari? Kalau itu cewek saya. Pacar Anda? Iya. Dan langsung Anda iyakan? Ya udah kata saya, masukin sana, bantuin saya. Iya katanya bantuin. Tidak terpikir atau mencegah dulu, nggak usah dimasukin ke lemari gitu? Soalnya saya shock Mbak, shock. Ya saya pikiran saya kacau campur adul, campur takut, ya pokoknya yang penting udahlah itu ya. Masukin aja dah, masukin kan. Saat Anda melakukan pembunuhan itu, saat memukul gitu dengan palu, pacar Anda tidak mencoba mencegah Anda untuk masuknya? Dia kaget. Pikirin dulu gitu loh, Kaget panjang. diam, kaget diam itu. Dia berarti pacar Anda tidak menyangka Anda akan melakukan Iya, itu? dia tidak menyangka juga. Kenapa terpikir untuk larinya ke Padang? Soalnya di sana ada keluarga yang cewek saya tadi, katanya di situ kan, ya kita bisa buat ini dalam pikiran saya bersembunyi sementara, buat nenangin pikiran lah di sana dulu kan. Rupanya sebelum nyampe ke sana kita udah kegip gitu, ketangkap. Jadi memang niatnya untuk ke tempat ceweknya? Iya, tapi saya di mobil juga udah berpikiran ada bayangan bakal ditangkap. Awalnya ada sih niat pengen nyerahin diri karena tapi karena mungkin hati belum siap ya.
Dan juga karena saya sakit hati juga, ya udah saya coba kabur dulu. Selama perjalanan ada bahasan apa dengan pacar Anda? Mungkin ngebahas Saya nggak banyak ngomong di mobil, Mak. Diem. Diem saya. Saya cuman termenung aja ya. Kok bisa diri saya sekeji ini ya? Gitu aja, saya nyesel itu, bayang-bayangin dia. pacar Anda sempat mendesak Anda untuk kok Ngomong sama dia aja, saya cuman lapar nggak katanya? Enggak, itu aja udah. cuma gitu? Saya ngomong sama dia ya enggak. Nggak ada kata-kata dari pacar Anda, gimana kalau kita ketangkep? Nggak ada dia. Setelah Anda melakukan itu, Anda ada perasaan menyesal tidak Banget, melakukan Mak. itu? Banget, sumpah. Banget, kesel banget saya. Saya sampai dalam jangka seminggu ini nggak pernah tidur. Saya selalu terbayang-bayang dia gimana almarhum kan. Ya walaupun dia kasar, tapi setidaknya saya nggak wajib ya mendahului Tuhan gitu. Ya saya justru pengen meminta maaf pada juga keluarga korban. Saya menyesal ngelakuinnya itu karena bukan direncanain atau apa. Tapi saya spontan emosi. Karena mulut dia yang bikin saya sakit dan juga cara dia memperlakukan saya seperti yang nggak wajib lah kan. Saya ya gimana ya. Orang tua sudah ada yang menengok ke sini? Udah barusan tadi. Reaksinya apa ketika akhirnya melihat Anda seperti ini? Ya gimana sih reaksi orang tua lihat anaknya yang kayak gini ya. Yang jelas hatinya sakit gitu. Yang pertama itu kecewa, sedih, dan yang paling ini ya nggak tega lah. Ada pesan khusus dari orang tua tadi saat menengok Ada, Anda? kata Apa dia, bilangnya? nak, ibu aja kuat buat ngadapin ini. Masa kamu nggak kuat katanya? Dia takut kalau saya berencana bunuh diri gitu. Tapi walau alam saya nggak mau. Saya pengen mau tanggung jawab kan, dan saya pengen bertobat. Sampai saya sujud dengan ibu saya. Anda tadi sempat sujud dengan Sujud, Ibu Anda juga menangis melihat Anda? menangis. Soalnya saya korban perceraian orang tua juga. Saya dari kecil nggak pernah gede sama ibu. Saya gedenya sama nenek. Jadi kasih sayang ibu saya tuh belum terlihat. Baru sekarang rela jauh-jauh jengukin saya. Karena masalah keji yang saya lakuin kayak gini gitu. Cuman pesan dia, ini mungkin petunjuk ya bagi Allah buat saya berubah lebih baik. Mungkin biar saya nggak seperti dulu lagi yang terjadi di dunia malam yang nggak jelas, dan sekarang hidayahnya udah ada gitu. Mas Ye, seandainya ini sudah terjadi, Iya. semuanya sudah terjadi, tidak Iya, bisa nasi diulang udah jadi lagi. bubur nggak bakalan apa lagi. Tapi jika kemarin, misalkan bisa diulang lagi waktunya, Anda menginginkannya seperti apa? Mendingan saya langsung pergi aja lah. Saya biarin dia ngomel, saya penting pamit dengan dia baik-baik, udah pengennya kayak gitu. Bagaimana polisi menangani kasus pembunuhan mampang ini? Usai jeda kami akan hadir bersama Kapolres Jakarta Selatan sesaat lagi.